Mobilnya apapun, ya kan, bisa prosesnya seperti itu tadi. Pajak dan balik nama sendiri itu biayanya relatif lebih murah ya, antara 3 jutaan kita bisa save money ya, 2 sampai 3 jutaan lah. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Agus di channel Agus Wira Vlog. Dalam kesempatan kali ini aku akan bikin video mengenai, aku mau nunjukin ini dulu guys. Ini apa? Bentuknya, kalau dilihat dari bentuknya pasti kalian ngira ini paspor ya guys ya. Tapi salah guys, ini adalah BPKB. Ya, ini adalah BPKB mobil di belakang saya ini. Dan dalam video kali ini aku akan membuat video yang akhirnya aku balik nama mobil yang sudah saya pakai selama 5 tahun ini guys. Saya akan ceritakan bagaimana saya melakukan proses balik nama sendiri gitu ya. Dan aku rasa ini penting, nanti langkah-langkahnya seperti apa dan biayanya berapa, ini aku rasa teman-teman perlu banget informasi ini gitu ya. Pertama mungkin aku akan informasikan bahwa kalau kita menggunakan biro jasa ya, mobil saya ini pajaknya itu pas balik nama kemarin itu ya, itu pajaknya 2 juta guys. Tapi aku ditawari sama biro jasa itu proses semuanya sudah terima bersih itu ya 4,5 sampai 5 juta guys. Tapi akhirnya aku urus sendiri gitu ya. Akhirnya aku cuma bayar total itu ya, pajaknya itu 2 juta plus biaya balik nama dan cabut berkas sama wirawiri itu kurang lebih 3 juta. Jadi saya save uang saya atau menghemat antara 1,5 sampai 2 juta gitu ya. Jadi prosesnya seperti apa gini guys. Jadi sebelumnya mobil saya ini menggunakan nama teman saya yang ada di wilayah Kota Bekasi gitu ya. Akhirnya kan saya cabut berkas dari Samsat Kota Bekasi yang akhirnya saya balik namakan ke nama saya, di mana saya domisilinya itu adalah di Kabupaten Bekasi, dan akhirnya saya proses selanjutnya itu adalah di Samsat Cikarang gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi proses pertamanya itu saya datang ke Samsat Bekasi nih. Itu awalnya itu saya langsung diarahkan ke bagian cek fisik. Nanti saya sertakan video-videonya ya. Ini sekarang aku lagi di Samsat awal, Samsat mobil ini berasal. Ini lagi dilakukan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin ya. Dan syarat-syaratnya apa guys? Syarat-syaratnya adalah tentu saja ada BPKB asli, STNK asli, dan ini sudah aku fotokopi, dan ada kwitansinya juga ya guys ya. Kwitansi transaksi dari pemilik awal mobil ini ke aku ya, telah diterima bla 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 dengan nominal sekian-sekian dan ditanda tangan. Nah itu lihat, ini sudah digesek nomor rangkanya. Dan itu satu lagi sedang proses gesek nomor mesinnya guys. Seperti itu ya guys ya. Jadi prosesnya bagaimana? Ini nanti kita lakukan proses cabut berkas dulu di Samsat awal mobil ini berasal, dan setelah ini nanti akan kita bawa ke Samsat tujuan, yakni mau aku bawa ke Samsat Kabupaten Bekasi yang lokasinya ada di Cikarang sana guys. Karena itu ikuti terus videonya biar kalian tahu bagaimana prosesnya guys, dan biayanya nanti juga berapa gitu ya. Waktu itu aku datangnya pagi sih, pagi sekitar jam berapa ya, jam 8-an. Sampai sana itu udah rame gitu ya, Samsat Kota Bekasi itu. Nah pertama diarahkan ke cek fisik. Setelah selesai proses cek fisik, selanjutnya penyerahan berkas cek fisik. Di situ nunggu agak berapa lama juga gitu ya, karena memang ngantri banget gitu kan. Oke guys, sekarang lagi nunggu pengesahan untuk cek fisiknya ya. Biayanya banyak banget nih. Setelah ini nanti masih akan ada proses-proses lagi di dalam sana gitu ya. Di bagian cek fisik itu tadi aku dapat legalisir gitu ya. Jadi cek fisiknya udah dilakukan, terus dapat map, di situ ada keterangan legalisir gitu ya. Dari situ selanjutnya aku naik ke Samsat Kota Bekasi itu di lantai 2 di bagian cabut berkas. Di situ aku serahkan cek fisik yang sudah dilegalisir itu tadi, terus dikasih berkas-berkas lagi, gitu ya. Saya isi, saya ajukan, terus
di bagian, pokoknya prosesnya banyak banget ya. Jadi pertama tadi kan cek fisik, berikutnya penyerahan berkas cek fisik, terus kemudian naik ke lantai atas itu ada dua tempat ya, dua tempat. Satu adalah penyerahan berkas, cabut berkas, terus setelah di situ diisi kembali lagi ke bagian cabut berkas itu tadi. Ini setelah ke loket mutasi, loket fiskal dan pendaftaran, ini masih ada lagi ke loket pembukuan. Nah, setelah semuanya lengkap, saya isi, di situ saya disuruh bayar 250.000 guys. Jadi mungkin kalau ada informasi cabut berkas itu tidak ada bayar gitu kan, tapi ternyata di situ aku disuruh bayar 250.000 dan di situ sudah tertera sih ya, di loketnya itu sudah tertera bahwa untuk motor roda 2 itu 150.000, kalau mobil atau roda 4 itu 250.000 itu ya. Tapi ada yang aneh nih guys. Ketika aku menyerahkan berkas itu tadi yang sudah lengkap itu tadi ya, pada saat bayar itu aku ditawari, ini mau cepet apa nunggu? Aku tanya, maksudnya Pak? Ya kalau mau cepet ini bisa dibantu dan sekarang juga langsung bisa keluar cabut berkasnya. Kalau seperti itu berapa Pak? Kalau seperti itu 4,5 juta. Tapi aku nggak jawab apa-apa, cuman dalam hati aku bilang, ya kalau 4,5 juta mah aku mending duduk manis di rumah gitu kan. Sudah terima jadi gitu ya, sudah terima BPKB seperti ini gitu kan. Tapi berhubung aku sudah lakukan sendiri gitu kan, ya udah akhirnya aku ya bayar normal aja 250.000 itu tadi. Terus bapaknya bilang, oke nanti berkasnya diambil di sini setelah 10 hari gitu. Nah jadi hari pertama itu tadi ternyata belum selesai guys. Setelah cabut berkas, legalisir, penyerahan berkas cabut berkas, itu kan mengisi data, bayar, itu ternyata berkasnya nggak bisa langsung dicabut, tapi harus nunggu 10 hari. Oke guys, jadi ini tadi baru di Samsat Kota Bekasi saja, Samsat awal ya, itu prosesnya panjang banget. Dari cek fisik, terus pengesahan cek fisik, terus dibawa ke atas itu mutasi ada 3 loket, terus ke bagian pembukuan di depan cek fisik, terus naik lagi ke bagian mutasi, baru bayar 250.000. Namun demikian guys, ini prosesnya belum selesai ya. Ini masih menunggu 10 hari lagi. Setelah 10 hari lagi nanti kita kesini lagi ke Samsat Kota Bekasi ini untuk ngambil BPKB-nya, seperti itu ya. Singkat cerita, setelah 10 hari aku datang lagi ke situ, berkasnya dikasih, terus aku diarahkan ke bagian aset kalau nggak salah ya. Di bagian aset itu yang deket loket penyerahan legalisir cek fisik itu tadi. Nah singkat cerita aku ambil di situ, terus sama petugasnya dibilang, oke Pak sekarang lanjut ke Samsat Cikarang gitu kan. Jadi proses di Samsat awal itu tadi udah selesai gitu ya, udah selesai dan bayarnya cuma 250.000 itu aja. Dan pajak mobilnya ya yang tercantum dalam STNK itu tadi itu belum dibayar, karena itu nanti bayarnya itu adalah di Samsat tujuan gitu kan. Oke, singkat cerita aku tanya, Pak ini berarti selanjutnya adalah ke Samsat Cikarang, tapi sekarang ini udah jam 12 Pak, kayaknya nggak bakal terkejar. Kalau aku antar di hari Sabtu gimana Pak? Ya terserah, itu sudah selanjutnya udah terserah Bapak mau diprosesnya kapan. Oke, akhirnya aku keluar dari Samsat Kota Bekasi, selesai nih, aku udah dapat berkasnya kan. Nanti aku sertakan juga videonya ya. Udah aku pegang berkasnya. Waktu itu hari apa sih ya? Hari Senin kalau nggak salah ya. Karena aku memang ngikuti kalender yang disertakan di pas mau cabut berkas itu tadi kan. Berkas dapat diambil di tanggal sekian gitu kan. Akhirnya aku ngikuti tanggal itu. Tapi aku ke Samsat Cikarangnya adalah hari Sabtu. Singkat cerita, tiba di hari Sabtu, akhirnya aku berangkat pagi-pagi nih guys. Berangkat ke Samsat Kabupaten Bekasi di Cikarang ya. Berangkat pagi-pagi, set. Oke guys, kita lanjutkan videonya mengenai proses balik nama mobil saya ya. Jadi kemarin itu setelah di Samsat Kota Bekasi,
Ini kita sudah dapat berkas-berkasnya. Ini berkas-berkasnya banyak banget, tapi saya nggak bisa menyebutkan. Tapi kemarin sudah kita buatkan videonya di video-video sebelumnya ya. Jadi sekarang kita posisi di Samsat Kabupaten Bekasi, lihat depan. Ya, inilah Samsat Kabupaten Bekasi dan bagaimana prosesnya? Ternyata di situ ramai juga. Dan di situ prosesnya pun lebih pendek sih ya, prosesnya lebih pendek. Di bagian penyerahan berkas di situ ramai banget ya kan, ramai banget, tapi prosesnya atau ngantrinya itu cukup singkat berhubung yang berkas masuk itu lebih sedikit ketimbang orang yang bayar pajak 5 tahunan yang memang sudah ada di situ gitu ya. Maksudnya memang kendaraan-kendaraan yang memang sudah ada di Kabupaten Bekasi itu banyak banget gitu kan. Sementara berkas-berkas yang masuk ini relatif sedikit gitu ya. Jadi saya meskipun antriannya itu banyak banget, tapi nunggunya nggak begitu lama. Setelah itu berkasnya udah aku terima gitu kan, di situ aku udah langsung dapet itu nomor platnya, aku sudah langsung dapet. Dan di sini ujungnya itu adalah F gitu ya, FYT gitu, itu adalah wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau sebelumnya kan platnya itu KKJ, itu adalah wilayah Kota Bekasi gitu kan. Aku udah langsung dapat nomornya. Akhirnya berkas yang aku ambil dari loket yang pertama itu tadi disuruh serahkan ke bagian BPKB. Akhirnya aku, loketnya itu ada di samping itu kan. Akhirnya aku keluar ke arah BPKB itu, aku serahkan berkas itu tadi, berkas BPKB-nya ya. Dan di situ ternyata bayar lagi. Di situ bayarnya adalah 375.000 ya. 375.000. Terus sudah diisi segala macam, difotokopi ya, diserahkan. Aku suruh nunggu. Itu kurang lebih 10 hari juga, guys. 10 hari gitu kan. Ternyata nggak langsung jadi juga gitu kan. Jadi di Samsat awal itu tadi di Kota Bekasi itu tadi udah 2 kali gitu kan. Sementara di Samsat tujuan itu datang sekali itu nggak langsung jadi, tapi harus nunggu kurang lebih 10 hari juga gitu kan. Pak, ini syaratnya udah lengkap, Bapak udah bayar, dan ini baru bisa diambil nanti di tanggal sekian nih. Jadi kurang lebih 10 hari gitu kan. Tapi nih ada tapinya ya, STNK-nya itu ternyata jadinya itu lebih cepat. Kurang lebih cuman 5 hari itu ya aku sudah bisa ngambil STNK-nya gitu kan. Tapi aku mikirnya ini nanti sekalian aja kali ya, sekalian ngambil BPKB sama ambil STNK-nya gitu kan. Akhirnya aku rencanakan ya udahlah aku datang ngikuti yang kapan aku bisa ngambil BPKB-nya gitu kan. Seperti itu. Udah selesai, aku keluar dari Samsat Kabupaten Bekasi. Oke guys, setelah proses yang cukup panjang, muter-muter ya kan, datengin beberapa loket, akhirnya dapatnya apa guys, ini nih. Ini nanti untuk ambil STNK-nya tanggal hari Kamis katanya ya kan. Terus ini nanti untuk ambil BPKB-nya tanggal 13 Juli atau setelah tanggal 13 Juli gitu kan. Jadi biar nggak bolak-balik lagi. Kalau nanti hari Kamis datang ke sini ngambil STNK, terus setelah itu tanggal 13 ke sini ambil BPKB, daripada bolak-balik, mending nanti sekalian setelah tanggal 13 ya kan, atau tanggal 18 Juli ya, hari Sabtu, nanti kita ke sini sekaligus ambil STNK-nya dan BPKB-nya gitu guys. Jadi ini dapat surat jalan ya. Singkat ceritanya, aku nggak jadi ngambil barengan dengan BPKB-nya untuk STNK-nya ya, karena aku mikirnya wah aku udah mau cepet-cepet bisa jalan-jalan keluar kota atau gimana gitu kan. Jadi aku pengen ngambil cepet-cepet STNK-nya, dimana tanggal STNK dan plat nomor itu jadi gitu kan. Nah mungkin perlu diketahui oleh teman-teman juga, jadi selama belum ada STNK-nya, belum ada BPKB-nya, itu kita dapat itu ya, surat jalan, kayak semacam surat jalan gitu ya, semacam surat jalan gitu. Akhirnya singkat cerita, tibalah di mana hari aku bisa ngambil STNK dan plat nomornya. Waktu itu hari apa ya? Hari Sabtu lagi ya, jadi seminggu setelah aku penyerahan berkas itu tadi,
seminggu lagi itu aku ambil STNK-nya. Tapi sebenarnya ini udah molor berapa hari ya. STNK itu sebenarnya udah jadi dalam 5 hari kayaknya. Tapi aku ngambilnya itu dari Sabtu. Jadi pada saat aku ngambil STNK, disitulah akhirnya aku bayar pajaknya, gitu. Bayar pajaknya. Jadi bayar pajaknya waktu itu cuma 2.100.000 sekian gitu ya. 2.100.000 sekian. Di situ rinciannya adalah pajaknya sendiri cuma 1.700.000 tambah penerbitan STNK sama BPKB yang baru itu nanti aku sertakan ya rincian dari pembayaran itu tadi. Jadi total yang harus aku bayar itu cuma 2 juta gitu, cuma 2 juta ya. Akhirnya udah aku bayar, keluar STNK itu tadi, aku udah dapat platnya. Nah, kemudian di berapa hari kemudian aku datang ke situ itu posisi aku udah bayar pajaknya, aku udah pasang platnya ya, udah megang STNK-nya. Nah, pas datang ke situ ngambil BPKB itu, ya udah aku cuman bawa berkas itu tadi sama surat untuk pengambilan BPKB. Itu di situ udah nggak bayar-bayar lagi gitu kan. Nah, akhirnya aku ambil BPKB-nya, selesailah sudah proses dari balik nama itu tadi, guys. Ini cilik udah. Kecil sekarang BPKB-nya nih. Nih BPKB-nya. Jadi berapa yang aku keluarkan? Pajaknya sendiri ya, pajak yang benar-benar sesuai tercantum dalam STNK itu 2.100.000 sekian gitu kan. Terus di samsat awal itu tadi 250 plus pas penyerahan berkas BPKB itu tadi 375 sama ya biaya wirawiri di samsat awal itu tadi 2 kali, terus di samsat tujuan itu 3 kali. Praktis aku hilir mudik itu 5 kali ya. Tapi ya kalau aku hitung bensin ya kurang lebih 300 lah. Jadi 250 plus 375, 625 sama wirawirinya ya kurang lebih 300 lah gitu ya. Itu jadi sekitar 1 juta ya untuk wirawiri dan cabut berkas sama penyerahan BPKB itu tadi sekitar 1 juta, terus plus bayar pajak yang sesuai tercantum di STNK itu tadi 2 juta. Jadi kurang lebih 3 juta kecil ya, 3 juta kecil. Maksudnya 3 juta lebih sedikit lah. Kalau 3 juta besar itu ya 3.500.000 sekian, itu 3 juta besar. Ini aku cuma 3 juta kecil ya, 3 jutaan kecil sih ya gitu. Lebih hemat ketimbang aku minta tolong sama biro jasa yang minta 4,5 sampai 5 juta itu tadi, guys. Jadi kurang lebih itu ya proses dan biaya pajak mobil dan balik namanya. Aku rasa informasi ini penting ya. Mobilnya apapun ya kan, bisa prosesnya seperti itu tadi, pajaknya berapapun, tapi biaya lain-lain yang kita bayarkan itu ya cuman itu tadi. Cabut berkasnya 250 dan pada saat penyerahan berkas untuk BPKB itu tadi 375.000. Kalau wirawirinya ya tergantung teman-teman sih, mau wirawiri pakai motor, harus makan di luar atau bagaimana, atau ngajak temen, ngajak keluarga, itu ya relatif lah ya. Tapi kurang lebih seperti itu tadi teman-teman. Tuh. Dan kemarin itu juga ada cerita gini, guys. Ada ceritanya saudara saya itu beli mobil di sini di wilayah Jabodetabek, terus dibawa ke kampungnya di Jambi ya. Itu pajak mobilnya aja 5 juta sekian. 5 jutaan kecil sih kayaknya ya. Terus dia ceritanya mau bayar pajak, tapi berhubung BPKB-nya ini, nomornya ini ya sudah diblokir sehingga dia harus balik nama. Tapi prosesnya yang ribet banget kan, dia di kampungnya di luar Jawa sana, sehingga dia kayak nggak bisa ngurusin sendiri gitu kan. Itu diserahkan ke biro jasa, itu minta 10,5 guys, 10,5 ya. Jadi selisihnya itu sekitar 5 jutaan gitu ya. Tapi kalau di sini diurus sendiri ya mungkin cuman plus 1 jutaan itu tadi ya, ya mungkin cuman sekitar 6
jutaan ya, 6.500.000 sekian gitu ya, 6 sampai 7 juta lah. 7 juta itu udah sisa-sisa lah. Berarti selisihnya sekitar 3,5 jutaan kan, dibanding dengan biro jasa yang minta 10,5 itu tadi. Jadi kurang lebih itu ya guys ya. Ketika kita ngurus pajak dan balik nama sendiri itu biayanya relatif lebih murah ya, antara 3 jutaan kita bisa save money ya, 2 sampai 3 jutaan lah. Tapi ya prosesnya memang ribet itu tadi, dan kita ya memang makan waktu sih. Tapi juga nggak apa-apa. Kalau aku sih buat pengalaman aja, biar tahu juga prosesnya dan yang bayar sebenarnya itu berapa gitu kan. Tapi ya tergantung teman-teman juga, kalau nggak ada waktu, kalau nggak ada masalah dengan selisih uang 2 sampai 3 jutaan ya terserah, monggo gitu kan. Teman-teman mau memutuskan pilih yang mana. Oke guys, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.